Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Min nafsin wahidati wa khalaqa minha zawjaha. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin wal hadirat, Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik serta hidayah kepada kita semua hingga pada malam hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk hadir di dalam majelis ta'lim. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam kita tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya dan pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemarin zakat selesai, kemudian masuk ke puasa. Tapi kata Pak Sus katanya puasanya masih jauh, masih 7 bulan. Ya, nanti daripada dibahas sekarang, kemudian besok pas waktu puasanya malah lupa, ya. Maka sekarang akan membahas tentang sholatnya, baik waktu, rukun, syarat, dan yang berhubungan dengan sholat. Kitabus sholah. Pernah dibahas sholat sunnah, tapi ternyata sholat wajibnya malah belum. Ya. Namanya mendahulukan sunat, mengakhirkan yang wajib. Ya. Ya, maka yang wajib akan dibahas sekarang. Kitabus sholah. Ya. Bab membicarakan tentang sholat. Ta'rifus sholah. Pengertian sholat. Lugotan wastilahan. Sholat menurut bahasa dan menurut istilah. Sholat menurut bahasa ad-du'a. Sholat menurut bahasa itu berdoa. Dimanapun orang itu sudah berdoa, maka berarti dia sudah sholat menurut bahasa. Artinya bahwa sholat itu artinya sama dengan doa. Wasumiyat as-sholatu as-syariyatu sholatan listimaliha alaih. Bahkan
Sholat secara syar'i itu kok disebut sebagai doa? Karena di dalam sholat itu isinya doa-doa. Di dalam sholat itu banyak memanjatkan doa-doa. Wasalli alaihim ay ud'u lahum. Berdoalah, sholli itu doalah. Sebagaimana kalau kita merintah sholli ala Muhammad, bacalah sholawat itu maksudnya berdoa. Idza tu'iya atukum fal yujib fa in kana shaiman fal yusalli ay liyad'u li sahibi ta'am. Idza da'a atukum fal yajib, ketika kamu diundang datanglah, fa in kana shaiman fal yusalli. Hadisnya Rasulullah itu begitu. Kalau kalian diundang datanglah, tapi kalau kamu puasa fal yusalli. Bukan sholatlah, tapi yang dimaksud berdoa. Jadi kalau pas walimah dengan puasa datang, yang lain makan dengan doa. Kira-kira mahal mana? Mahal doanya ya, mahal doanya. Ini sholat secara bahasa. Kemudian sholat secara istilah, sholat secara syar'i adalah at-ta'abbud lillahi ta'ala bi aqwalin wa af'alin ma'lumatin muftatihatin bit takbir muhtatimatin bit taslim ma'an niyyah bisyara'ita mahsusatin. Nah, itu sholat secara istilah. Apa itu sholat secara istilah? At-ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah, menyembah Allah, bi aqwalin wa af'alin ma'lumatin, dengan ucapan dan perbuatan yang sudah ditentukan. Sholat itu ada ucapan-ucapan yang sudah ditentukan. Tidak semua ucapan, ucapannya ditentukan. Wa af'alin, dan perbuatan yang ditentukan juga. Ada ruku', ada sujud, ada iktidal. Itu merupakan perbuatan yang ditentukan, tidak asal gitu. Muftatihatin bitakbir, dan ibadah itu dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Muhtatimatin bitaslim, dan ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'an niyah, dan dipasang niat. Bisyara'ita mahsusatin, dan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan, ketentuan-ketentuan yang dikhususkan. Itu sholat. Ibadah, baik dengan ucapan maupun perbuatan yang ditentukan, dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam, dipasang niat, dan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Itu namanya sholat. Mungkin kita sudah tahu sholat itu ya kayak begitu. Nah, sholat. Manzilatuha minad din, kedudukan sholat di dalam agama Islam. Kedudukan sholat di dalam agama Islam. Di dalam agama Islam itu sholat itu kedudukannya kayak apa toh? Di dalam agama Islam itu mendudukkan sholat itu seberapa tinggi, perannya sebagai apa? Kalau dalam sebuah perusahaan itu ada manajer, ada direktur utama, ya. Di dalam agama itu juga ada ibadah-ibadah yang mempunyai kedudukan. Nah, kedudukan sholat di dalam agama itu apa? Yang pertama, as-sholah akadul furud ba'da syahadatain wa afdaluha. Sholat itu sesuatu yang paling wajib setelah 2 kalimat syahadat. Paling wajib. Paling wajib itu berarti pol-polan tak? Iya. Sehingga tidak cukup orang itu melakukan ibadah yang lain kalau meninggalkan sholat. Sedekahnya rajin misalnya, ya. Silaturahimnya rajin, menolong tetangga rajin. Semuanya rajin. Tapi tidak sholat. Itu kerajinannya semuanya itu tidak ada artinya.
Karena kedudukan sholat adalah akadul furud, fardu atau wajib yang paling tinggi di dalam Islam, yang tidak ada yang meninggi lagi. Maka dosa yang paling besar setelah syirik adalah meninggalkan sholat. Bahkan para sahabat memandang orang yang meninggalkan sholat secara terus-menerus itu menjadi kufur. Menjadi kufur. Karena saking tingginya kedudukan sholat di dalam agama Islam. Wa ahadu arkanil Islam. Bahkan termasuk salah satu dari rukun Islam. Rukun itu tiang. Kalau rumah nggak ada tiangnya, ambruk, ya. Tiangnya diambil, ambruk. Lah agama itu tiangnya ada 5, termasuk sholat. Fa'an Ibnu Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun atas 5 pilar, atas 5 tiang, 5 pokok. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah syahadat, bersaksi, menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah. Wa iqamus shalah, dan yang kedua adalah mendirikan sholat. Wa ita'uz zakat, dan menghantarkan zakat. Wa shaumu Ramadhan, dan puasa bulan Ramadan. Wal hajju, dan haji. 5 pilarnya Islam. Berarti sholat termasuk pilar Islam. Sholat termasuk tiang Islam. Kalau tiangnya diambil, maka Islamnya akan runtuh. Ya. Maka sholat di dalam Islam menduduki kedudukan yang paling tinggi. Jangan menyepelekan. Karena kadang ada orang itu, yang penting ini, baik ini, masalah sholat gampang, itu nggak bisa. Iya. Jadi kalau pilih-pilihan, ini pilihan. Harusnya kalau kita ideal. Tapi kadang ada toh yang pilihan tidak ideal. Ada orang sholat, tapi ibadah yang lain nggak dilakukan. Sholatnya rajin, tapi sedekah nggak pernah, bantu tetangga nggak pernah, bantu orang kesulitan tidak pernah misalnya. Iya, silaturahim nggak pernah. Terus dibalik, ada orang sedekahnya rajin, ya membantu tetangga rajin, ya urusan sosial pokoknya rajin, yang tidak pernah sholat. Kalau pilih-pilihan, maka pilih yang pertama, pilih yang sholat. Tapi harusnya kalau kita ya ideal, ya sholat, ya sosial. Iya. Karena kadang masing-masing orang itu bilang, alah sik luwih HP aku ora salat tok kae. Ya ora salat kok apik piye to? Karena aku ora tau tukaran, ganggu tangga ya ora, madu tukar ora tau, colong jukuk ora tau, kan apik aku to. Lah ngapikke dhewe. Ngapikke dhewe. Ada gitu ya. Ini bang kae salat tok kae ngono. Lah malah repot nunjuk-nunjuk. Nah, kalau ditimbang, dia lebih baik yang mendahulukan sholatnya. Karena kalau sholat itu sudah dilakukan dengan baik, Allah berjanji kok, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itulah yang akan menghilangkan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maka wajib mendahulukan sholat. Sholat. Orang yang sholatnya khusyuk pasti hidupnya baik. Ya. Pasti sosialnya baik. Lah itu rajin sholat kok sosialnya nggak baik. Berarti sholatnya belum khusyuk atau kurang khusyuk. Yang kedua, wasyaddada syari' an-nakir ala tarikiha hatta nasabahu Rasulullah ilal kufri. Islam sangat mencela sekali terhadap orang yang meninggalkan sholat. Sangat mencela. Bahkan sampai mendudukkan seseorang yang meninggalkan sholat itu seperti orang kafir. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, dan Nasai, Rasulullah SAW bersabda, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas sholah. Sesungguhnya pembatas antara seseorang dengan kesyirikan, antara seseorang dengan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Batas. Jadi ini batas itu kan
Kalau jenengan ke sebelah sini berarti kan jadi warga sini. Kalau ke sini jadi warga sini. Nah ini warga muslim, ini warga musyrik dan kafir. Batasnya apa? Meninggalkan sholat. Kalau sudah meninggalkan sholat berarti masuk ke sini. Ya, masuk ke situ. Ini sampai Islam seperti itu. Itu mendudukkan sholat terhadap perkara yang sangat penting di dalam agama Islam itu. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Nasa'i, Rasul mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Janji yang mengikat antara kami dan antara mereka adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan, maka dia telah kafir. Walaupun nanti juga akan dibahas bagaimana meninggalkan sholat itu yang menjadi kafir. Terus menerus tidak sholat. Ada, entah kalau sekarang mungkin masih ya. Kalau daerah sekitar Gunung Kidul, Wonogiri, dan sekitarnya, mungkin lain juga ada. Ada di pedalaman-pedalaman itu orang yang Islam, karena memang 100% Islamnya ya. Tapi nggak sholat. Nek ditangeti, kok mboten sholat bu, kula dereng nglampahi, dereng saged nglampahi. Ora ngerti karepe niku, dadi jawabane niku dereng saged nglampahi. Lah kok ora iso nek njaluk warah kan ya iso to. Dereng saged nglampahi apa dereng karep nglampahi. Jadi sing bener mungkin dereng karep, betul nggih. Masya Allah. Mulane anak-anak muda harus dakwah juga ke kampung-kampung. Kalau ke kota itu luar biasa sudah ya. Sering saya ceritakan di jamaah-jamaah pengajian itu, saya pernah ngiring nganten Mbak di daerah Karanganyar sama Ustadz Endang. Kalau yang kenal Ustadz Endang, saya sama Ustadz Endang dan rombongan nganten dari Semarang menuju ke Karanganyar dan qadarullah di sana nginep di rumahnya Pak Lurah. Nginep. Nah, pagi-pagi kalau nginep kan mesti sholat subuh di sana loh. Menjelang subuh itu kita sudah ngelilir. Kok ora ono adzan. Adzan waduh banget. Kok waduh banget. Suarane adoh kan ya ngerti toh. Oh kayak adoh itu kan mesti terasa atau telinga itu. Wah adzan kok waduh pol gitu terus piye. Akhirnya kita keluar berlima. Itu satu mobil berlima kok jalan. Karena dari rumah mau nyari musola kan ya jalan. Jalan menyusuri gang-gang itu kok nggak ketemu di mana gitu. Ternyata menemukan musola peteng dedet Pak. Iya, ada musola tuh gelap gulita. Iya, padahal listrik sudah ada tapi kan belum dinyalakan. Wah, ini di sini ada musola. Yuk kita masuk. Lihat jam itu sudah waktu subuh, wong di kejauhan sana sudah ada azan. Dinguk, nggak ada yang datang sama sekali. Kemudian salah satu di antara kami azan. Ayo cekleke kakare muni ono spekere. Azan, buar azan. Rampung salat qobliyah wisan nunggu ki 10 menit ora ono sing teko, seperempat jam ora ono sing teko, setengah jam ke blas siji ora ono sing teko. Bener itu. Akhirnya dikomati kemudian kita jamaah berlima semuanya tamu. Sampai selesai sholat juga gak ada yang datang, baru kita mau pergi itu ada satu orang datang terus pik sholat sendiri gitu ada. Masya Allah, itulah kondisi di pedalaman Jawa, bukan luar Jawa loh, bukan Papua ya. Karanganyar. Nah, itu kondisinya masih begitu. Saya masih berpikir lama mungkin ini hanya di sini lah. Hanya di sini. Dan itu sudah lama. Mungkin sekarang sudah nggak ada. Ternyata kemarin saya ngiring nganten lagi ngantenan ya. Ke ngantenan itu. Ke Pati. Pati kota ini bukan Pati desa, tengah kota. Tapi tengah kota Pati kan ada kampung tengah kota ya. Wong sebelahnya hotel, kita nginep di hotel. Nah, subuh itu bangun kok nggak ada adzannya. Kemarin masjid yang digunakan kita sholat ke situ di gedung korpri atau apa itu masuk ke situ malah peteng masjidnya dikunci Pak. Kok dikunci ke piye gitu. Tak gagap-gagap dhuwur kon ngono kuwi ketemu kuncine. Ketemu empake mlebu terus empake kabeh lampune azan. Habis azan juga ditunggu sampai bermenit-menit tidak ada yang datang. Akhirnya kita komat, jamaah juga tamu kami tok, hanya satu mobil itu. Setelah itu ya, kita tadi yang nyalakan lampunya tak matikan lagi, tak kunci lagi, peteng meneh. Wong bar subuh kan masih gelap.
Sudah, kita pulang ke hotel lagi. Ketika jam 7 kita datang ke resepsi, itu ternyata di masjidnya tuh rame wong senam, Mbak. Kaya ngarep to ibadah minggu ngene ta. Lah kok malah senam rame nih kaya ngono. Terus sing mimpin wedok iku ngadeg ning nggon serambine masjid kuwi. Lah ya Allah iki. Salat subuh ora ana wong senam malah rame iki piye. Lah teman saya ada bilang, "Ustaz, tugas dakwah kita ternyata masih banyak." Ya Allah, ya Rabbi. Lah ini menunjukkan bahwa betul-betul dakwah itu masalah masih luar biasa. Masih orang-orang muslim, kalau non-muslim nggak dibahas. Orang muslim yang KTP-nya muslim, hidup di tengah kalangan kaum muslimin, tapi masih malas-malas sholat. Apalagi membicarakan sampai jamaah subuh. Mungkin dia sholatnya saja itu masih malas. Masih banyak yang tidak sholat. Mungkin tidak merasa berdosa dengan tidak sholat itu. Ya karena tidak tahu. Itu menjadi kewajiban kita. Nek ngono kota-kota ngono walah wis ketoke kaya ya wis temenanan wong muslim ning kota-kota kok, Pak ya. Lah padahal yang paling luas, yang paling banyak kan ya kampung. Kota itu hanya seberapa? Iya. Ya mungkin Semarang saja kalau pinggir-pinggir dengan kampung bisa jadi seperti itu ya. Nah, wong ketika di dalam pesantrennya, saya juga dulu pernah nyantri, misalnya pernah di Purwodadi, pernah di Kaliwungu, pernah di pesantren mana itu, ternyata kalau yang rame itu pesantren, itu jamaah sholat itu ya anak santri, orang kampung ya nggak ada, paling 1-2. Iya, karena dakwah pesantren. Mungkin masih diperlukan dakwah yang non pesantren ya. Artinya kita bertempat di situ, tapi dakwahnya itu kepada masyarakat. Masya Allah ya. Sholat itu masih banyak yang menganggap tidak penting, sehingga ada orang seumur hidup padahal dia muslim belum sholat. Saya pernah mendapatkan satu orang di daerah atas lah, ya, di daerah Bulusan sana ya. Nah, saya ketemu sama seseorang itu ngobrol. Ternyata setelah ngobrol, Lek, jenengan agamanya ya Islam, dengan bahasa saya yang dia nggak marah gitu. Ya Islam tuh Tat. Edian tapi aku ora Islam nang kene ngono. Oh, kita aku kok duduk ora tau wudu aku ngono. Aku memang belum tahu sholat tok Tat. Ya Allah ya Rabbi, lah Islam ora salat itu Islame apa aku ngono. Lah ngono kok Tat. Wah, aku ki awit lahir dadi anake wong abangan ora tau sholat. Lho aku ora sholat. Lah swijining dina iku ning nggon RT ku dideki musala. Wah, aku seneng berarti aku bakal sholat. Wong ning kono RT ku kok dibangun musala. Wah, aku terus melu mbantu, yo mbantu duit, yo mbantu tenaga, kok tak bantu tenan. Mergo cita-citaku nek musala iki dadi aku arep salat. Lah tenan musala dadi diresmekno. Wah, aku sak jek jumlek mlebu musala yo gek kuwi ngono. Lagek kuwi mlebu musala bleng, melu salat ke piye aku yo ora ngerti, pokoke melu ning burinan. Lah bariku kok ustaz sing ngaji kok muni ngene. Wong wis salat nek ora nganggo ilmu rubuh-rubuh gedang ngertu mandang ora kanggo salate. Salat iku kudune belajar, kudu nganggo ilmu rukuke sing bener krungu ngono kuwi aku ora sedeng blas aku terus metu sprint aku ya ora salat. Lah Masya Allah, hidayah itu kadang-kadang kan berat kayak gitu ya. Mungkin ustaz iki ya ora ngerti nek bakale ana wong sing ngrungokke kaya ngono bareng to. Masya Allah. Makanya kadang kita harus berbicara itu cara kalau dalam bahasa Jawa itu nggon papan, nggon panggonan. Iki ngomong ning endi, sing didakwahi sapa, kudune piye. Terkadang sing diucapke iki bener, ning terkadang urung tentu ditampa bener ya. Benar yang disampaikan, kalau tidak benar dalam cara menyampaikan, kok ora tambah wong nyedak malah mlayu repot to. Nah, aku terus ngono ya wis ngaji yo mbek aku. Nek mbek aku ngono gampang. Salat wis angger melu nek kanggo aku ngono. Tak kandhani, kowe tau adol gedang ora? Tau lha piye? Gedang sak bagor sing boret telung rip sak bagor kuwi terus apik kabeh. Kira-kira ditukur go padha berapa bakul? Ya padha. Lah kok angger mlebu bagor sing alus ki awakmu regane padha sing alus. Ngono ta? Iya, regonku aku kok enggak sampai tempat saya. Jadi ya saya belum mengunjungi rumahnya lagi. Ya Allah, kewajiban saya harus berkunjung ke rumahnya lagi itu. Masya Allah, bener. Karena kadang-kadang kalau kita nggak nyambung itu ya, Masya Allah. Kalau dia ya tadi saya ditanya Islam dari sejak
lahir, tapi mlebu musala yo gek pisan iku terus ora sida. Masya Allah, itu di Semarang, ya. Semarang, kota Semarang itu ya. Masya Allah. Entah kalau di daerah kampung-kampung itu makanya kita, Masya Allah, wajib untuk berdakwah ke sana-sana. Kemarin ketika saya ke Ujung Kulon, Pak. Ujung Kulon di daerah Kabupaten Pandeglang, ya. Ujung Kulon sana dekat dengan Taman Nasional itu, Pak. Yang jalannya jeleknya luar biasa. Saya dari Cilegon sampai sana itu 12 jam atau berapa, jam 7 sampai sana jam 4 sore ya. Saking jeleknya jalannya. Di sana ternyata masih minim ya. Nah, tak tanya 100% muslim, tapi nggak ada yang pakai jilbab sama sekali, katoknya segini, dan anjingnya banyaknya luar biasa. Wongnya api-api teko langsung gawe kopi, gawe ngombe apa. Lah tapi asune glider apa ya sudi ngombe. Ya Allah, ya Rabbi, iki ya perlu ana wong sing ditandur ning kono gelem sapa ngono kira-kira kan. Gitu ya, ternyata PR kita Masya Allah masih banyak ya. Setiap tahun baru kita meluluskan orang-orang dari pondok, dari apa, tapi belum cukup ya. Masih banyak lahan-lahan dakwah ya Allah, ya Rabbi yang memang perlu kita ke sana ya. Tapi kita tetap melihat kapasitas dan kemampuan kita. Inilah sholat. Artinya masih banyak masyarakat muslim yang mungkin menganggap sholat itu masih setengah hati ya. Jadi karena pemahaman, karena ilmu ya. Karena memang tidak dikasih tahu terus, jadi nggak ngerti ya. Bahkan mungkin sebagian tempat itu ada yang mengatakan Islam itu asalkan sudah disunat itu ya namanya Islam. Maka di daerah tertentu itu sunat itu namanya selam. Oh, nyelam ke anak, nyelam ke maknanya memasukkan ke Islam. Jadi ketika sudah khitan itu ya sudah Islam. Ya, Masya Allah. Yang ketiga, wassalatu umududdin la yakumu illa bihi. Salat adalah tiangnya agama, yang agama itu tidak bisa berdiri tegak kecuali dengan salat itu. Iya, kalau sholatnya tidak rajin ya, agamanya tidak tegak. Agamanya siapa? Ya agamanya orang itu ya. Agamanya yang bersangkutan itu tidak tegak. Rasul bersabda, Ra'sul amri al-Islam. Kepala setiap sesuatu itu adalah Islam. Yang paling terdepan adalah Islam. Wa umuduhu as-sholah. Dan tiangnya adalah sholat. Berarti kalau nggak ditiangi ya ambruk ya. Wadzir watu sanamihi al jihad fisabilillah. Puncaknya Islam adalah jihad. Tiangnya sholat. Puncaknya adalah jihad fisabilillah. Yang keempat, wahya awalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamah. Di hari kiamat nanti sholat itu yang akan paling dihisab terlebih dahulu. Dihitung dulu ya. Kalau kita biasanya kalau pedagang Pak Dewi misalnya. Menurut saya kalau saya panggilnya Pak Dewi ya, hafalnya itu Pak Dewi ya. Itu nama toko aja ya, Pak. Nama toko ya. Sore ketika sudah mau tutup tokonya, kan kemudian ngitung omset uang yang masuk itu berapa. Yang dihitung itu uang kecil dulu atau uang besar dulu, Pak? Uang besar dulu. Iya. Jadi ketika kita ke akhirat dulu tuh yang dihitung dulu ya amal yang terbesar. Yang terbesar apa? Sholat. Sholat itu dihitung dulu. Jadi kalau Pak Dewi itu ngitung, wah tusane iki untuk 100 lembar, sing cilik-cilik iki wis mbuh minangka keuntungane iki kan gitu ya, Pak ya. Ya saiki tuwas ngitung sing atusan numpruk, ternyata mung akeh hitungane tok barangnya kan sithik. Ya, tapi kalau sudah yang atusan, yang kecil-kecil itu bisa jadi hanya untungnya. Begitu juga sholat, itu adalah amal yang terbesar yang akan dihitung. Maka ketika sholatnya itu sudah beres, amal yang lain pasti beres. Pasti beres. Kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang akan dihitung dulu di hari kiamat itu sholat. Dihitung dulu, ini sholatnya gimana ini. Fa in suluhat faqad aflaha wa najaha. Apabila sholatnya baik, maka orang itu beruntung dan bergembira. Iya, kaya mau kan ngitung atusane akeh mesti selegon
Legon dhisik Pak nggih. Lah atusane mung siji tok liyane mung ricik kabeh ora ya. Nelongso iki ngono. Berarti mau wong blonjo ku mung blonjo cilik-cilik ya. blonjo kecil-kecil gitu ya. Masya Allah. Wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Ketika sholatnya rusak, sholatnya bermasalah, ya, sholatnya tidak genep, ya, maka amalan-amalan yang lain tidak diterima. Dia pasti rugi. Dan dia pasti orang yang akan menyesal. Maka sholat akan dihitung terlebih dahulu. Sholat akan dihisab terlebih dahulu. Maka mari kita perbaiki sholatnya. Karena kalau sholatnya baik, yang lain pasti baik, dijamin baik. Kalau sholatnya jelek, yang lain ya akan menjadi jelek. Maka kualitas sholat harus kita jaga. Kualitas sholat. Yang kelima, kanat as-sholat qurratu ainin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi. Sholat menurut Rasulullah adalah merupakan penyejuk pandangan mata. Sholat itu merupakan tamasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dalam keadaan penat, dalam keadaan capek, dalam keadaan runyam, pemikirannya itu sedang galau kalau kata orang sekarang ya. Maka mengatasi kegalauan itu Rasulullah dengan sholat. Nah, kadang-kadang kita dengan sholat itu malah seolah-olah tambah masalah. Kayak sedih dipanggil konsulat, orang ngerti wong gak sedih barang sholat ya. Nah, gambarannya misalnya panjenengan sakit ya, sakit. Sehat sudah diingatkan aja sakit lupa, apalagi sehat tidak diingatkan. Dengan sakit. Pak Asep misalnya sakit Pak Asep di rumah sakit. Sininya tak kabel itu orang rumah sakit harus segera. Nah, terus teman jenengan besok, Pak Asep semoga diberi kesehatannya ya. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, terakhir yang datang itu bilang, Pak Asep jenengan pun sholat dereng niku mun wektale. Iki nek ora awit waras iku wis dibekali, iku sedih lho. Ora ngerti wong lara barang nilai irene ora menghibur malah ngeribut-ngeributi akon salat ku nek waras to. Itu ya. Karena memang tidak dikasih tahu ketika sejak sehat, tiba-tiba datang masalah. Makanya ketika sehat kayak gini, ayo salat itu penting. Salat itu tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun, dimanapun, seperti apapun. Walaupun sakit dalam kondisi parah pun tetap salat. Hanya sesuai dengan kadar kemampuan. Mampu berdiri, nggak mampu boleh duduk nggak mampu boleh tidur miring nggak mampu boleh tidur terlentang, tidur terlentang nggak mampu boleh dengan isyarat tangan nggak mampu boleh dengan isyarat mata sudah merem, rasa isyarat boleh menjalankan rukun Islam dalam hati, rukun sholat, ya dalam hati sudah tidak bisa menjalankan ya disolati, ya toh, ruang hatinya sudah nggak bisa menjalankan disolati, itu penting ya, penting. Maka kadang ketika kita mengingatkan orang juga sholat, sebagaimana panjenengan misalnya kalau yang sudah agak sepuh mungkin punya anak di luar kota. Misalnya kayak Pak Tarto punya anak di luar kota nggak Pak? Punya? Oh nggak punya. Yang punya anak di luar kota siapa? Nah, jenengan kalau ngebel pertama kali yang ditanyakan apa? Lah, sebelum tanya yang lain-lain sholat ditanyakan. Bener itu. Kring. Dok, lah sholatnya dijogo ora gitu. Iya toh Pak. Ya alhamdulillah, muga-muga diberi istiqomah. Ya awake do sehat, anaknya sehat. Bojomu ya sehat. Ini nomor 2, nomor 3. Nomor pertama harus sholat. Jadi akan menjadi perhatian bapak nek ngebel iki mesti ngeleke sholat itu ya. Iya, sholat. Kadang orang itu Masya Allah kalau nggak terus didrill terus itu. Iya, didrill terus. Saya kadang orang tua ibu saya kalau ke sini terus kemudian pulang naik bis, kadang naik bis itu dari sini misalnya jam 9. Jam berapa itu mesti zuhur itu di jalan. Kalau nggak takbel, aku kadang-kadang nyandu, bablas mulih tekan rumah asar. Kan ora salat zuhur. Tekan ndi ki Bu, ngono. Tekan paraan kayak medun bis, lelek mampir masjid, salat sik. Apa ora salat ngomah wae, engko ora cukup wektune salat, ngono. Salat. Wong tuwa ya kudu delekke, Pak. Apa maneh
anak. Ya, kadang ngomong kan, kita pun kadang-kadang kan kayak gitu ya. Maka karena sholat itu penting sekali. Nah Rasulullah sholat itu menjadi tombol galuh. Lah kalau kita kadang disuruh sholat itu malah galuh. Disuruh malah galuh, maka mengingatkan. Ya, jangan yang punya istri kerja misalnya, setiap waktu sholat dibel. Diingatkan, sholat, dek, sholat bu, gitu. Begitu juga sebaliknya. Kok sholat itu harus ucapan pertama. Wong Rasulullah terakhir ketika mau meninggal juga bilang as-sholah ini yang nomor 6 ya. Yang nomor 6, kanat as-sholah akhir wasiatin wasobiha Rasulullah ummatahu inda mufaraqatihi ad-dunya. Sholat menjadi wasiat terakhir Rasulullah ketika mau meninggal dunia. Berarti kan saking pentingnya. Sampai dia mau pergi itu apa? As-sholah wa ma malakat aimanukum. Sholat dijaga. Suruh jaga sholat. Pesannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sholat itu merupakan sesuatu yang berat bagi orang yang belum diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, sekarang kembali lagi bicara ke kampung-kampung. Mungkin kalau di kota tidak sebegitu parah. Ya musola Baitul Salam. Ini kapasitasnya berapa orang Pak Tarto? Kalau penuh 50-an. Dan sekitar musola yang ikut aliansinya ke musola ini kan ya ada 50. Enggak ada, memang enggak ada. Berapa? Bukan, maksudnya itu warga sekitar yang muslim yang aliansinya ke musola ini. Itu ada berapa orang? Sedikit. Terus setelah itu kan mau saya tanya, kalau sholat subuh berapa persen dari jumlah yang ada kan gitu. Tapi kalau kota saya kira masih lumayan lah, 50% itu ya. Kalau di kampung-kampung itu masjid kapasitasnya 200 orang. Jamaah zuhur itu mau wong telu, Pak. Bener. Padahal orangnya ya pada di rumah. Kapasitas 200 orang. Lan wong ya ana 200 tenan. Buktine nek Jumatan ya umpel-umpelan kok. Ya. Jamaah zuhur ke wong telu, wong papat. Jamaah subuh mungkin ya wong 5 gitu kok. Ya Allah, ya. Itu kalau di kampung. Entah kalau di kota mungkin 50% udah bagus. Kalau sini sampai 70%, Pak. Dari jumlah yang ada maksudnya ya. Masya Allah ya. Itu Masya Allah ya masalah. Nah, kadang-kadang apa ya? Listrik mati itu kita masih jadi masalah loh. Listrik mati itu masih jadi masalah. Dianggap orang azan terus orang jamaah. Padahal kan listrik itu umurnya kan baru berapa tahun loh. Lah dulu sebelum ada listrik terus gimana? Kan itu kan. Tapi kalau orang sudah terbiasa, ya mau listrik mati, listrik urip, krungu azan, waktu sholat kan harus mendatangi tempat sholat itu ya. Masya Allah. Ya maka harus didrill terus sholat itu didrill terus ya. Yang ketujuh, wahya al-ibadah al-wahidah allati la tanfaku anil mukallaf wa tabqa mulazamatu lahu tula hayatihi la tasqutu anhu fi ayyati halin. Ibadah independen ya, ibadah mustaqilah yang tidak campur dengan yang lain, yang tidak ada uzurnya bagi seorang mukallaf itu hanya sholat. Kalau ibadah yang lain itu ada uzurnya. Tapi sholat itu ibadah yang tidak ada uzurnya. Hanya disuruh melakukan semampunya. Misalnya puasa itu, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Kalau kamu jadi musafir enggak puasa, enggak dosa. Kamu sakit enggak puasa, enggak dosa. Zakat kalau nggak mampu, nggak punya yang akan dibuat zakat, nggak usah zakat. Haji, ya nggak mampu juga nggak haji, nggak apa-apa. Tapi sholat itu tidak ada uzurnya. Saya uzur, kecuali hanya beberapa uzurnya. Itu satu, lupa. Nah, itu memang sudah tidak di atas kekuasaan kita, namanya lupa. Ya. Lupa. Yang kedua, ketiduran. Lupa dan tidur pun wajib melakukan ketika ingat dan bangun. Berarti kan sama saja dengan
nggak ada udurnya kan. Artinya boleh keluar waktu karena lupa, dimaaf karena lupanya. Tapi kan tetap lah kan sama dengan kayak nggak udur ya. Nah, hanya yang memang punya keringanan itu ibu-ibu tok ketika haid. Itu tok til yang tidak sholat dan tidak disuruh untuk mengqadha. Ya, mau lupa, mau apa, mau sakit, mau dalam kondisi seperti apapun, itu tetap tidak boleh meninggalkan sholat. Pentingnya sholat seperti itu. Yang kedelapan, walis sholati minal mazaya malaisa li ghairiha min sairil ibadat. Sholat itu mempunyai keistimewaan lain dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain yang tidak dipunyai oleh ibadah-ibadah yang lain. Di antaranya yang pertama, bahwa sholat itu perintahnya langsung Allah ke Rasulullah, tidak melalui malaikat Jibril. Kapan sholat itu diberikan kepada Rasulullah? Ketika Mi'raj, langsung. Ayo, kamu dan umatmu, aku kasih kewajiban sholat 50 waktu. Banyak 50 tenan rakwat loh, setengah jam sholat loh. Ya, iya, itu atas jasa Nabi Musa alaihi salam. Suruh minta keringanan Nabi Muhammad ya. Akhirnya naik lagi minta keringanan, dan diberi keringanan, sampai tinggal 5 saja. Tapi istimewa. Ibadah yang lain melewati malaikat Jibril alaihi salam ya. Kemudian sholat yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran daripada ibadah-ibadah yang lain. Aqimus sholah itu yang paling banyak ya. Kemudian sholat juga pertama kali yang diwajibkan oleh Allah sebelum Allah mewajibkan yang lain. Misalnya wajib zakat itu baru tahun keberapa, wajib haji, wajib puasa itu tahun berapa. Sebelum itu sholat wajib terlebih dahulu. Kemudian sholat dilakukan harian, sehari 5 kali. Itu tidak ada ibadah yang lain yang menyamai dengan sholat itu. Maka dari itu kedudukan sholat di dalam Islam adalah menduduki kedudukan yang sangat tinggi ya. Sehingga ketika orang itu mengaku Islam tapi sholatnya bermasalah, bisa jadi memang Islamnya itu bermasalah, Islamnya sendiri itu bermasalah. Semoga Allah memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kita semua untuk menjaga sholat untuk diri kita, keluarga kita, ya saudara kita, handai tolan dan tetangga maupun masyarakat Muslim pada umumnya. Ya, kalau ada pertanyaan, persilahkan. Monggo Pak. Ya, hal yang seperti itu insya Allah kondisioner Pak ya, menyesuaikan. Jadi kalau dengan memang sebetulnya ada misi untuk meramaikan musola ini, maka itu lebih bagus. Misalnya asar itu kan memang paling jarang orang gitu ya. Tapi mbok ayo kalau asar diisi, setiap aku pulang kok asar kok nggak ada orang toh gitu ya. Wes pokoknya kalau asar saya pasti ada gitu. Kecuali hari ini dan ini, kalau betul-betul nggak ada halangan ada. Ayo yang lain jamaah. Kalau panjenengan punya misi, itu adalah merupakan suatu dakwah yang sangat bagus. Sehingga ketika di kemudian hari ternyata nanti sholat asar di sini menjadi ramai. Karena awalnya adalah yang memperkarasai jenengan tetap mendapatkan sebuah pahala. Tapi kalau jenengan berhenti di Thaiyibah atau berhenti di Gedung Winong, itu kan masih kebutuhan pribadi gitu ya. Ya bagus, tapi ada yang lebih bagus kalau memang ada misi untuk dakwah. Karena dakwah itu kan
Bukan hanya sekedar ngomong kayak saya ini kan baru dari bagian sisi dakwah. Nah, dakwah itu macam-macam ya. Ini mas-mas yang di pintu itu juga dakwah, menyebarkan kemana-mana lewat online gitu ya. Panjenengan dengan seperti itu juga bagian dari dakwah ya. Nah, ayo gitu kok hanya adik-adik 1, 2, ya, besok temannya diajak ya Dek ya. Itu ada misi ke situ, maka Masya Allah luar biasa. Dengan dapat 1 orang kata Rasulullah mendapatkan opah seperti onta merah. Luar biasa. Tapi kalau memang mungkin Dongminong sudah adzan, kalau dibablaskan ke sini malah menjadi telat misalnya kondisinya, ya mampir saja ketika nanti justru tidak mendapatkan dua-duanya ya. Di sini nggak dapat karena sudah jam 4 lebih misalnya di sini kan. Nah, nggak layaknya sholat jamaah di kota. Nah, kalau di kampung petani sih adzan mungkin 4:30 ya, karena memang sudah disepakati kan gitu ya. Begitu Pak, wallahu a'lam. J, monggo Pak. Ya. Terima kasih ya. Semoga segera pergi ke Mekah. Ya, jadi sholat wajib itu kan harusnya itu harus turun dari kendaraan. Tidak boleh sholat wajib di dalam kendaraan. Kecuali tidak bisa turun. Kecuali tidak bisa turun. Walaupun kendaraan darat, tapi jenengan ikut bis itu juga bisa turun. Kemarin tuh saya kasus terakhir dari Jakarta. Saya itu dari Jakarta pelatihan 3 hari. Itu ada sesuatu hal yang menjadikan aku tidak beli tiket baik pesawat maupun kereta. Sudah mepet jam 7. Jam segini nih, jam 7 kayak gini tuh selesai pelatihan dan harus pulang. Waduh, lagi piye iki. Wah, nyari tiket sudah nggak ada. Akhirnya ke terminal Pulau Gebang. Sudah jam 10 sampai situ dapat bis, bayarnya eksekutif, naiknya ekonomi, Pak. Sian, lagi piye. Jadi bayarnya eksekutif, naiknya ekonomi. Nggak kebalik kayak temanku dari umroh kemarin, bayarnya ekonomi, naiknya VIP. Wah, akhirnya dari Pulau Gebang sampai Tembalang itu 12 jam. Nah, yang aku jadi nggak mudeng itu jam 3 itu berhenti di warung makan daerah Brebes. Itu jam 3 malam. Jadi kok jam 3 mandek. Ya memang nek memberi kesempatan sholat tahajud sih bagus itu. Tapi harap tekan jam piro mandek kayak iki kan itu toh. Lah ternyata jam 4 jalan. Aduh lah iki. Belahi tenan iki aku. Aku ngomong, "Pak sopir, mbok subuh kene sisa." Ora, sholat kono. Sholat kono ndi ora ngerti. Wah, blas aku ya ora mandek. Waduh lagi piye? Saya sama Mas Supri, yes, adzan pri, sholat ning bis, ya sholat ning bis, hadapnya ya ke timur. Lah gimana? Mau medun dhewe ya terus piye? Nah, itu medun pun kan tetap di jalan kan. Akhirnya, lah itu namanya sudah darurat kalau seperti itu. Apalagi di pesawat mesti nggak bisa turun. Tapi kalau bisa turun, ya kita sholat wajib itu di bawah. Di bawah, tinggal penerbangannya jam berapa. Ada juga di pesawat itu yang kesulitan loh Pak, kesulitan waktu. Kan coba timer kita, jadwal kita tuh mau pakai jadwal mana kalau di pesawat, kan itu toh. Nah, saya pernah pulang itu dari Jeddah, itu sekitar terbang itu jam 12 atau jam 1 gitu. Nah, tapi bingung ini pulang ini bingung ini. Karena cepet banget. Wah, iki subuh jam piro gitu. Wah, ternyata harus nanya itu. Kadang saya tuh sholat subuh. Wah, iki mungkin yang ramang ada fajar, sodik kelihatan. Sholat selesai itu matahari sudah terbit. Iya, karena kan ini mataharinya ke barat, ini ke timur. Jadi kelihatannya waktu subuh di situ itu sekitar hanya seberapa jam atau 10 menit. Benar. Jadi kita tayamum sholat itu sudah terbit matahari. Itu. Lah, pernah lagi berangkat ke sana dari Cengkareng itu jam 3, Pak. Jam 3. Kan subuhnya jam 4 Jakarta. Terbang wus gitu. Lah ketika jam 4 itu ada teman tuh yang sudah sholat. Nah, saya wis mikir, iku ora mungkin subuh jam
4 wong terus meninggal ke matahari kan itu toh. Wus gitu toh. Lah kita sudah berjalan 3 jam, berarti kalau dihitung jam sudah dari jam 3 kan 4, 5, 6. Sudah jam 6 jam ini. Saya tanya sama krunya, ini sudah waktu subuh belum? Dan ini sedang di negara mana? Mohon cari informasi, ini sudah subuh belum? Terus dia cari informasi pakai alatnya, bentar lagi Pak. Bentar lagi. Terus setelah beberapa menit, saya nanya lagi, itu sudah subuh? Oh sudah. Wah, tak buka juga, ayo bangun sholat subuh. Ternyata saya sudah sholat subuh 2 jam yang lalu, burung mancing. Waktunya sekarang ini, itu kan nggak teliti, Masya Allah ya. Karena waktu saja itu bisa posing loh itu. Ini kan nggak bisa melihat jam ini. Jam ini kan normal, kita sudah jalan ya. Itu harus tanya. Nah, jadi waktu juga kita harus tanya-tanya. Ketika memang tidak bisa turun, ya boleh sholat di pesawat sebisanya. Begitu Pak, wallahu a'lam. Jih, moga. Kita sebagai yang tidak pikun atau yang mendampingi yang pikun, ya selalu mengingatkan. Tapi ketika sekali 2 kali dia itu tidak sholat, nggak ada yang mengingatkan, dia sudah agak dosa. Ya, karena pikun, ya lupa. Tapi kita tetap mengingatkan, bukan berarti kewajibannya dia, tapi kita sebagai orang yang mendampinginya itu, agar tetap kondisi itu dia dalam keadaan ya soleh dan nyambung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan udahlah sudah pikun itu biarkan aja, itu nggak begitu. Ya, karena ya sebagaimana ketika anak kecil itu nggak wajib, tapi kan tetap diperintahkan, diajak. Orang tua pun begitu, agar nanti ketika dia meninggalnya pun meninggal dalam keadaan baik. Jadi kita wajib untuk mengarahkan dan menuntun mereka supaya kondisinya tetap terjaga, melakukan sesuatu yang baik. Begitu Pak, wallahu a'lam. Tapi secara fikih dirinya itu ya sudah tidak wajib. Iya, nggak masalah ya. Seingatnya dan sebisanya dia. Tapi tetap diingatkan setiap waktu sholat untuk sholat. Masya Allah ya, makanya kita berdoa kepada Allah agar tidak sampai pikun. Pikun itu juga nggak tentu loh, harus umur panjang loh. 60 udah pikun ada, 55 pikun ada, yang 90 nggak pikun juga ada. Mahathir Muhammad itu 90 berapa itu ya. Tapi ya ada orang yang dikasih umur panjang, naik kepanjangan itu ya bosan. Ya, jadi kan makanya kalau ya Allah matawil umurna, panjangkanlah umurku njaluke piro. Kemarin tuh Ustadz Syafiq itu cerita, ada orang umur 146 tahun belum mati. Ketika ketemu itu ditanya, "Mbah, sampean kok panjang umure? Saiki sampean wis tak kei hadiah, senengmu apa?" Jawabnya apa? "Senengku mati le." Senengku mati. Jadi dikei apa-apa kowe moh senenge nek dikei mati. Berarti dia uripe wis bosen, ya. Mergo umur 146 itu berarti kan sudah generasi ketiga, loh. Kalau orang umur ghalib itu 60, berarti kan 60 kali 2 120. Berarti sudah ke fase ketiga. Berarti ketika dia punya anak 10 misalnya, sudah menyaksikan matinya anak 10 itu satu persatu, Pak. Iya toh? Remuk atine to, ndelok anake mati satu persatu sampai 10 itu remuk ndak kira-kira? Terus entek anake, bojone wis mati awet dhisik-dhisik kae, ya toh? Terus temannya yang sebaya wis mati kabeh. Nek ngobrol ora nyambung, gitu. Kan ora nyambung, itu nek 146 itu berarti dia lahirnya kan sebelum tahun 1900, masih 1800 sekian. Andunya kaya apa? Saiki ora nyambung kok, Pak. Nah, dolan mbek wong sing umure adoh ku upama dhek gelem sing dijak ngobrol ya ora mesti gelem kan. Bosen dene uripe to dhek. Ya Allah ya, makanya ya kita minta yang berkah gitu aja ya. Ya, dan kehidupan yang abadi itu di sana, bukan di dunia. Jenengan kayak duit akeh kayak umur gedawan ya bosen. Ya. Mergo ya ora iso menikmati. Ya nikmat itu mesti yang wajar gitu. Kalau sudah di luar kewajaran itu tidak nikmat. Walaupun dia sehat, apalagi tidak sehat, pikun, lebih tidak nikmat lagi kan itu sehat loh, yang diceritakan itu sehat. Tapi sudah dunia itu semuanya udah nggak nyambung dia.
Iya, enggak nyambung 146 tahun. Nah, terus yang arep ngomong dhek ya sapa? Wong sing paling gemati ku anak urung tentu gemati mbek wong tua, apa meneh putu gitu. Putune wis mati sisan sing isik buyut. Buyut kaya wong liya to ya ngono. Nah, kayak buyutmu nduk dopene buyut apa ya mending ngono to. Nah, Masya Allah. Ya, makanya enggak usah terlalu panjang ya. Masya Allah ya. Pak Dewi sudah berapa ya suaranya Pak? Wah, masih muda ya. Masya Allah. Cukup nggih? Nggih, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.